Kalau kita berani menuliskan ini pada SBMPTN atau pada UM atau SNMPTN, nah berarti konsekuensinya adalah baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu buat kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Hana Widianing Tias. Saya dari Kedokteran Umum Angkatan 2020 dan sekarang saya berkuliah sudah semester kedua dan kuliah saya itu ada di Universitas Diponegoro atau yang tepatnya ada di wilayah Semarang. Jadi di sini saya mau sedikit menceritakan mengenai jurusan saya. Jadi saya dulu masuk melalui jalur UM. Kebetulan saya merupakan angkatan corona, di mana awal-awal terjadinya corona. Nah, di sini untuk UM-nya sendiri itu menggunakan nilai dari rapot. Nah, jadi sedikit dimudahkan, lalu juga tidak ada tes-tes yang lainnya. Jadi pada saat pendaftaran ujian mandiri, itu hanya memberikan nilai-nilai rapot beserta ketentuannya, seperti itu. Untuk alasan saya mau masuk dan kuliah di jurusan kedokteran ini, yang pertama, emang sudah sedari dulu saya menginginkan untuk ada di jurusan ini. Nah, jadi karena mama saya juga seorang dokter, saya melihat bagaimana kerjanya. Nah, di situ saya mempunyai ketertarikan untuk juga membantu dari sekitar maupun juga di masyarakat secara luas. Nah, lalu selain itu, dikarenakan dari gereja saya itu juga terdapat yang namanya pelayanan gratis, nah di mana nanti para pekerja sosial seperti dokter, lalu juga ada perawat, lalu mungkin juga ada dari pelayanan kesehatan lain, nah itu di mana memberikan pelayanannya secara gratis ke desa-desa terpencil. Nah dulu saya pernah ikut waktu ke desa sekitaran Gunung Merapi, nah tepatnya di Selo. Nah, jadi di situ saya melihat bahwa merupakan pekerjaan yang mulia apabila membantu masyarakat, khususnya yang berkekurangan ataupun yang jauh dari kota, untuk menjadi lebih sehat. Nah, secara gratis atau secara cuma-cuma. Itu merupakan hal yang sangat mulia menurut saya dan mendorong saya untuk masuk ke dalam jurusan ini. Lalu untuk akreditasi dari jurusan saya, nah di sini untuk akreditasi kedokteran umum di Universitas Diponegoro, jadi di sini sudah berakreditasi A. Nah, mungkin berbeda dengan Universitas Diponegoro yang bidang kedokteran gigi, dikarenakan kedokteran gigi juga baru, jadi masih mencoba untuk menaikkan akreditasi seperti itu. Tapi kalau untuk kedokteran saya, untuk jurusan saya itu sudah berakreditasi A. Jadi di sini kisaran hidup dari kuliah di kota Semarang, terkhususnya di Undip, karena saya di sini juga asli Semarang, saya tinggalnya di Semarang bersama dengan orang tua saya. Jadi di sini untuk biaya kuliah sedikit dimudahkan. Paling saya hanya mengeluarkan untuk ongkos perjalanan, lalu juga mungkin makan di sekitar. Nah, selain itu, dikarenakan ini juga masih online, jadi saya belum masuk secara offline dari seperti pelajaran atau kelas-kelas, saya belum pernah ke sana. Jadi, saya belum memikirkan atau juga belum mendapatkan pengalaman terkait dengan kisaran hidup di kedokteran umum. Nah, mungkin untuk kedokteran umum ini sedikit mengeluarkan biaya itu pada peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Contohnya seperti nanti ada biaya paket angkatan yang nanti berisi jas lab, lalu juga alat-alat yang digunakan untuk KKD. KKD itu keterampilan dasar, jadi nanti kita sekiranya bisa melakukan apa yang kita pelajari dari teori, lalu juga kita lakukan di depan pasien, seperti itu. Nah, lalu mungkin untuk buku-bukunya, apabila menginginkan buku yang offline secara yang dalam bentuk buku, nah itu juga biasanya biayanya banyak yang habis di
pembiayaan buku dan juga paket seperti jas, stetoskop dan sebagainya. Seperti itu. Nah, lalu untuk materi kuliah apa saja yang sudah didapatkan? Jadi di sini untuk saya udah masuk ke modul ke 2.3. Nah, jadi semester 1, jadi tiap semesternya untuk kedokteran umum itu dibagi setiap modul. Nah, jadi semester 1 itu modul 1, semester 2 itu modul 2. Nah, sementara itu, untuk satu semester itu dibagi modulnya. Jadi, 1.1, 1.2, 1.3, lalu juga semester 2-nya 2.1, 2.2, 2.3, seperti itu. Nah, lalu untuk pelajarannya, mungkin untuk semester pertama, apalagi di modul 1.1, itu masih berkenaan dengan profesionalisme kedokteran. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam tahapan pengenalan dari materi ataupun dari klinisnya, nah kita harus tahu kalau kedokteran itu juga punya profesionalisme. Nah, jadi seperti nanti ada aturan-aturan yang berkaitan dengan kodeki, nanti juga disampaikan pada matkul seperti PKN, seperti itu. Nah, jadi pentingnya berkodeki, lalu juga ada janji dari seorang dokter, lalu juga ada bagaimana bentuk profesionalisme, lalu juga ada bagaimana bentuk kerjasama dari antar sejawat. Antar sejawat itu antara dokter satu dengan dokter yang lainnya dalam hal ini untuk bekerja sama di dalam suatu tim. Seperti itu. Nah, lalu untuk modul-modul selanjutnya itu mulai masuk ke modul pembelajaran. Namun masih yang sekiranya dasar-dasar kalau untuk di 1.1 sampai dengan 1.3. Nah, lalu untuk di sini modul 1.3 itu sudah masuk yang namanya anatomi. Jadi anatomi dasar mengenai struktur tulang, lalu juga ada mengenai otot dan sebagainya. Lalu di 2.2 itu mulai ke bagian yang pencernaan, lalu juga alat indera, pernafasan, dan sebagainya, seperti itu. Lalu juga di modul yang sekarang, yang sedang saya lakukan, itu adalah modul mengenai pencernaan dan juga urogenital. Nah, nanti diajarkan mengenai suatu proses pencernaan, mulai dari mulut sampai ke bagian pembuangan, yaitu sekitaran anus. Nah, juga bagian urogenital. Nanti di sini menyampaikan mengenai pembuangan secara urin, seperti itu. Lalu juga ada dari bagian urogenital. Jadi mempunyai alat kelamin pria maupun wanita, lalu juga perkembangannya dari ovum ataupun juga sperma. Nah, itu nanti dipelajari pada modul 2.3 kalau di Undip, seperti itu. Nah, lalu untuk nilainya itu biasanya tergantung dari dosen-dosen yang menilai kita. Nah, biasanya jadi di sini untuk kelas itu kelas dibagi menjadi 4. Jadi satu angkatan itu sekitar 260-an orang, lalu dibagi menjadi 4 sekitaran 68 orang. Nah, lalu nanti untuk penilaiannya biasanya kalau kelas itu hanya sebatas kelas. Tapi untuk penilaian nanti dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya kelompok BPDM, jadi belajar berdasar dari materi. Nah, nanti biasanya disampaikan suatu skenario permasalahan mengenai penyakit seseorang dan kita sebagai pelajar dari kedokteran umum, di sini kita harus menyelesaikan masalahnya, tambahkan mengambil dasar dari permasalahannya. Seperti itu. Nah, nanti mahasiswa itu dituntut untuk berbicara, lalu juga menyampaikan pendapat, lalu juga menyampaikan hasil dari apa yang dia pelajari dari sumber-sumber yang terpercaya untuk nanti bisa dikomunikasikan pada saat diskusi. Jadi ada 2 diskusi. Diskusi pertama itu sekiranya mengenai jadi kita dari skenario itu, nah kita teliti lebih lagi. Nah, lalu untuk yang diskusi kedua, itu nanti kita mencari-cari terlebih dahulu untuk jawabannya, lalu untuk dasar-dasarnya, bagaimana suatu hal yang membentuk pendapat kita, nah itu nanti dijabarkan di
diskusi kedua. Nah, biasanya guru-guru itu menilai dari situ. Dan untuk guru-gurunya sendiri, karena memang sifatnya beda, lalu juga mungkin ada yang spesialis pada bidang anatomi ataupun fisiologi ataupun mungkin histologi. Nah, nanti bisa jadi berbeda-beda tergantung spesialisasinya ataupun bagaimana cara kita berpendapat pada saat diskusi tersebut. Nah, lalu nilai juga bisa didapatkan dari adanya responsi. Nah, responsi itu bisa waktu adanya praktikum. Jadi, praktikum selesai, nah, mahasiswa itu akan diresponsi oleh guru-guru atau dosen yang sekiranya menguasai dari praktikum tersebut. Jadi, disesuaikan dosen-dosennya, terus nanti biasanya pada saat responsi, tiap anak itu ditanyakan, lalu bagaimana caranya anak-anak untuk menjawab itu yang dinilai biasanya. Lalu juga ada kehadiran, persensi dan sebagainya, itu juga tentu mempengaruhi dari nilai anak itu sendiri. Nah, lalu untuk pemilihan peminatan, dikarenakan ini kedokteran umum di Undip, jadi sudah diberikan modul-modul terlebih dulu, jadi sudah dipaketin. Misalnya kalau semester 1 berarti modul 1, semester 2 itu berarti modul 2, jadi tidak ada penambahan peminatan atau kita memilih kelas itu tidak ada, seperti itu. Nah, lalu di sini untuk gambaran dari tugas akhir ataupun skripsi, dikarenakan saya sendiri masih semester 2, jadi mungkin belum sempat kepikiran untuk ke arah skripsiannya. Namun di sini kita juga belajar dari pengetahuan yang kita dapat, sehingga suatu hal yang bisa membuat kita melancarkan skripsi, nah mungkin bisa dipikirkan dari sekarang. Tapi belum kepikiran untuk saya sendiri, seperti itu. Lalu untuk prospek kerja dari lulusan dan juga jurusan dari saya, nah jadi untuk kedokteran ini menurut saya merupakan jurusan dengan prospek ke depan yang pasti. Nah, dikarenakan pasti seorang dokter lulusan dari kedokteran umum itu pasti akan menjadi seorang dokter, seperti itu. Nah, jadi lalu untuk spesialisasinya, apabila kita ingin melanjutkan ke jenjang S2 atau di tingkat yang lebih lagi, doktor ataupun profesor, dan nanti pasti akan menjadi seorang dokter dan pasti sangat dibutuhkan di masyarakat sekarang. Nah, jadi dikarenakan menurut saya lapangan kerjanya, lalu juga ini merupakan hal yang dibutuhkan. Pasti orang sakit butuhnya adalah ke rumah sakit apabila sakitnya itu dianggap urgent, seperti itu. Jadi merupakan suatu hal yang menjanjikan untuk menjadi seorang dokter itu sendiri. Lalu untuk kesannya selama kuliah di jurusan ini, untuk kesannya tidak jauh beda dengan apa yang diekspektasikan sebelum masuk kuliah. Nah, atau bahkan lebih chaos lagi istilahnya. Nah, jadi sebelum saya memutuskan untuk masuk ke kedokteran ini, jadi waktu SMA saya mencoba menentukan mau kemana saya mau berada di perkuliahan. Nah, saya juga menganggap bahwa kedokteran umum ini bukan pilihan yang gampang. Nah, apabila saya memilih kedokteran umum, pasti ada konsekuensi yang harus saya jalani. Dalam hal ini, itu bisa dilihat sekali dari jadwal kuliahnya. Nah, jadi kalau biasanya di jurusan lain, itu jadwal kuliahnya sehari mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 untuk mata pelajaran, tapi di sini untuk setiap harinya mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, untuk jam 8 sampai dengan jam 3 sore ataupun setengah 3 sore, itu pasti merupakan jadwal yang padat. Seperti itu. Jadi pasti sudah ada jadwal kira-kira mungkin 3 sampai dengan 5 jadwal yang ada di dalam satu hari. Lalu untuk jadwalnya sendiri, yang memang padat ditambah lagi dengan adanya praktikum. Nah, biasanya praktikum itu diselipkan pada jadwal-jadwal tersebut dengan ketentuan misalnya seperti pembuatan dari rencana kerja ataupun pembuatan laporan sementara ataupun laporan akhir yang tidak jarang itu menggunakan tulis tangan.
Nah, belum lagi BPDM, di mana BPDM kalau semisal laporan sementaranya itu juga harus biasanya ditulis tangan dan juga kita harus mencari-cari terlebih dahulu. Nah, jadi tugasnya sendiri banyak, lalu juga jadwalnya sendiri banyak. Nah, jadi kira-kira bisa tahulah gimana perasaannya, lalu juga kesannya selama 1 tahun sudah berada di jurusan ini, kira-kira sekeos itu sampai kemungkinan untuk istirahatnya sendiri nggak tenang dikarenakan harus menyelesaikan tugas-tugas, lalu juga ada responsi yang kita harus dituntut untuk belajar agar bisa menjawab pertanyaan dari dosen-dosennya dengan baik dan sebaik mungkin kita mendapat nilai dari situ, seperti itu. Lalu untuk pesan untuk adik-adik maupun teman-teman yang ingin masuk ke jurusan ini, jadi di sini karena saya sudah masuk sekiranya 1 tahun di jurusan ini. Nah, jadi emang kalau menginginkan untuk masuk di sini, untuk membuat keputusan untuk masuk di sini harus benar-benar keputusan yang valid. Artinya segala konsekuensinya itu memang harus ditanggung. Kalau kita berani menuliskan ini pada SBMPTN atau pada UM atau SNMPTN, nah berarti konsekuensinya adalah apabila kita masuk, kita harus menyelesaikannya atau menjalaninya dengan suka hati. Seperti itu. Karena memang sudah kodratnya jadi dari kedokteran umum ini sendiri untuk kemungkinan ya nggak seperti jurusan biasanya. Kita nggak bisa santai-santai, emang waktu untuk istirahat kita jauh lebih sedikit. Bahkan liburan pun dipakai buat praktikum ataupun buat OSCE. Jadi OSCE itu seperti penilaian dari KKD di akhir secara keseluruhan seperti itu. Nah, jadi emang kalau mau memilih di sini, kita harus tetapkan untuk konsekuensinya dan kita nggak boleh terlena dengan berarti kalau aku masuk ke kedokteran umum berarti aku keren ya, nilai aku bagus berarti aku emang pantas. Tapi juga konsekuensinya ada. Jadi dari setiap kesenangan pasti ada hal yang perlu jadi kewajiban kita, yaitu belajar dengan baik, lalu juga mungkin ada kekurangan dari istirahat, tapi kalau kita yakin sama konsekuensi ini, kita pasti bisa, kita pasti survive. Kayak di sini mungkin pertama aku ngerasa capek banget, nggak kuat. Nah, tapi di sini pada akhirnya kita bisa survive karena kita di sini nggak cuma sendirian, walaupun online ya, nggak bisa ketemu langsung secara fisik sama teman-teman, tapi di luar sana kita juga bareng-bareng. Ber-260-an orang ini kita juga berjuang untuk ke semester selanjutnya, untuk nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi kita nggak pernah sendirian. Jadi jangan putus asa dulu. Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.